Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna min ibadikas sholihin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang ke-371 tentang kajian fikih. Kita masih membahas tentang fikih munakahat, fikih pernikahan, yaitu pembahasan tentang putusnya perkawinan. Akan kita diskusikan pada malam ini putusnya perkawinan yang keempat, sebab putusnya perkawinan. Sudah kita kaji putusnya perkawinan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 adalah talak, yang kedua adalah khulu, sudah kita bahas. Yang ketiga adalah ilah, yang kita kaji di kajian pekan yang lalu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang memutuskan perkawinan. Nomor 4 adalah zihar. Zihar ini berasal dari bahasa Arab zohrun. Zohrun itu punggung artinya, punggung. Kenapa dikatakan zihar ini dengan punggung dia? Karena zihar itu adalah menyamakan istri dengan punggung mertua kita, dengan punggung ibunya. Punggungmu seperti punggung ibu mertua maksudnya. Bukan begitu. Dengan ibunya, dia menyamakan punggung ibunya, punggung istrinya itu sama dengan punggung ibunya, si suami itu. Punggungmu seperti punggung ibu saya. Itu dikatakan zihar. Menyamakan anggota badan istri dengan anggota badan orang yang tidak boleh kita nikahi, seperti ibu kita, saudari kandung kita, bibi kita, dan sebagainya. Maka didefinisikan zihar itu adalah suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada istri, bagiku kamu seperti punggung ibuku, bagiku kamu seperti punggung ibuku, ketika ia hendak mengharamkan istrinya itu bagi dirinya. Jadi punggung itu hanya salah satu contoh, salah satu anggota yang disamakan. Semua badan si istri tidak boleh kita samakan dengan orang yang haram kita nikahi, seperti ibu kita.
Makanya kita sebutkan pipimu seperti pipi ibu saya, betismu seperti betis ibu saya. Zihar namanya. Hidungmu persis seperti hidung ibu saya. Telingamu seperti telinga ibu saya. Semua anggota tubuhnya tidak boleh kita samakan. Nah, dengan niat tadi hendak mengharamkan istrinya itu bagi dirinya. Kalau yang disamakan itu bukan badan istri, tetapi sifatnya, tidak apa-apa. Cerewetmu persis seperti cerewet ibu saya. Kebetulan istrinya cerewet, ibunya juga cerewet. Dan memang rata-rata kalau ibu-ibu itu cerewet, rata-rata. Karena begitulah Allah Subhanahu Wa Taala buat ibu-ibu itu tidak pakai kumis, laki-laki pakai kumis. Ternyata katanya guyonan, kumis itu sebagai pagar untuk mengurangi kata-kata. Maka dalam penelitian menyebutkan bahwa ibu-ibu itu bisa menyebutkan 25.000 kata dalam satu hari. Laki-laki cuma bisa menyebutkan 6.000 kata. Jadi jauhnya bedanya. Maka kalau kita sampai di rumah, kita bertanya ke istri kita, pertanyaannya ringkas, jawabannya panjang, merembet kemana-mana. Kalau menyamakan sifat istri dengan orang yang haram kita nikahi tidak apa-apa. Masakanmu seperti masakan ibu saya, enaknya, tidak apa-apa. Kalau sifatnya, pekerjaannya, jangan badannya. Badannya itu yang tidak boleh disamakan. Bagaimana kalau pemanggilan? Ada saya lihat tulisan dia di media sosial. Bagaimana hukumnya kalau si suami memanggil istri dengan panggilan ibu? Bahasa Arabnya ummi, bahasa kitanya ibu, mama, ma, gitu kan? Apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya panggilan ibu itu, panggilan ummi kepada istri, mama kepada istri, itu ada kalimat yang dibuang. Ibu anak-anak, itu maksudnya. Wahai ibu anak-anak, anak-anaknya dibuang. Mamatnya anak-anak. Tidak ada maksud kita memanggil ummi kepada istri kita itu bahwa dia ibu kita, tidak ada. Maksud kita itu ummi itu adalah ibu, umminya anak-anak. Karena ada cerita keluarga yang baru-baru menikah, ya biasalah baru-baru menikah kan, yang si suami memanggil istrinya dek, katakan. Si istri memanggil suaminya bang, mas. Kalau orang kita Jawa dia mas, mas itu kan kalau kita di Sumatera ini abang dia. Udah kalau di Padang bang. Setelah punya anak, panggilan ini tidak mereka ganti. Si suami memanggil istri adek, si istri memanggil suami bang. Mulai membesar anaknya, mulai belajar ngomong anak ini. Maka anak ini meniru bapaknya, memanggil ibunya dek katanya. Ditirunya pula ibunya manggil bapaknya bang katanya. Gawat gitu kan. Anak itu baru belajar ngomong. Karena sering dia dengar kalimat itu, dikiranya manggil si ibu ini
manggil adek, dipanggilnya dek katanya. Maka barangkali itulah muncul panggilan-panggilan itu untuk mengajari tutur daripada anak-anak. Tentu kita memanggil istri banyak mak tidak bermaksud kita itu mak kita, bukan. Kalau kita bermaksud mak kita tidak boleh. Tidak boleh kita panggil istri mak dengan maksud kita mak kita. Sama dengan zihar namanya itu, kan itu. Tidak boleh kita lagi mendekati istri karena dia mak kita. Tapi kalau kita manggil mak itu maksudnya adalah maknya anak-anak, diperbolehkan. Mi, umi, uminya anak-anak. Ibu, ibunya anak-anak. Bagi bapak-bapak yang sudah tua mungkin, yang sudah punya cucu, berubah pula panggilannya. Nek gitu kan? Maksudnya neneknya cucu gitu kan? Bukan nenek kita. Kalau sudah punya cucu, berapa panggilannya? Bukan lagi bu, tapi nek gitu. Yang si nenek manggil si bapak tuh, datuk katanya. Pada ini, maksudnya itu datuknya cucu itu, bukan datuk dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengertian zihar, suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada istri, bagiku kamu seperti punggung ibuku, ketika ia hendak mengharapkan istri itu berzina. Jika seorang suami menzihar istrinya dengan menyebutkan kepala atau tangan ibunya, maka hal itu juga termasuk zihar. Kepalamu sama dengan kepala ibu saya, tanganmu sama dengan tangan ibu saya. Sebagaimana ibu haram dinikahi, begitulah istri itu juga menjadi haram baginya, masuk kategori zihar. Semua anggota tubuh daripada si istri tidak boleh kita samakan dengan anggota tubuh daripada orang yang haram kita nikahi. Sebagian ulama mazhab Hanafi, Auza'i, As-Sawri, Asy-Syafi'i dan Zaid bin Ali berpendapat bahwa kata ibu dalam zihar itu dikiaskan kepada seluruh mahram. Seluruh mahram. Mahram itu orang yang haram kita nikahi. Jadi bukan hanya ibu saja yang tidak boleh disamakan dengan badan istri, tapi termasuk semua mahram kita, semua orang yang tidak boleh kita nikahi, saudara-saudari kandung kita, bibi kita, nenek kita, itu termasuk ponakan kita. Ponakan kan tidak boleh dinikahi, ponakan. Kalau sepupu boleh dinikahi sepupu, boleh. Semua mahram yang tidak boleh kita nikahi. Jadi kata mahram ini di masyarakat ada pergeseran penyebutan. Ada yang menyebutkannya dengan muhrim. Itu muhrim kan muhrim. Sebenarnya bahasa bakunya itu mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim itu orang yang ihram, artinya orang yang memakai ihram. Tapi barangkali ada pergeseran penyebutan di masyarakat, maka muncullah itu muhrim saya, muhrim. Bahasa yang sebenarnya adalah mahram. Ini kan bahasa Arab ya. Karena kita bukan orang Arab, biasa aja lah kita bergeser penyebutan itu, biasa aja. Bahasa Indonesia aja kan bergeser kan, mana, mano, apa, ako, bergeser kan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi zihar ini pengamalan yang ada di zaman jahiliyah yang setelah Islam dikukuhkan, diakui, disyariatkan juga. Kan ada yang amal-amalan yang sudah ada di zaman jahiliyah, perilaku orang jahiliyah telah masuk Islam. Dalam Islam juga diakui itu, termasuk zihar ini. Zihar ini sudah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Lalu dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami yang menzihar istrinya untuk membayar kafarat, denda, sehingga ziharnya tersebut tidak sampai menjadi talak. Jadi boleh dibatalkan. Kalau kita sudah terlanjur menyebutkannya, boleh kita cabut ucapan itu, dicabut dan dibayar dendanya, dibayar kafaratnya supaya tidak menjadi talak. Dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan bahwa zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku, atau ucapan-ucapan yang semisal dengannya. Ini penambahan penjelasan tentang pengertian daripada zihar itu. Bagiku kamu seperti punggung istriku, atau ucapan-ucapan yang semisalnya. Namanya betismu seperti betis ibuku. Akibat daripada zihar, kalau terucap zihar ini, apa akibatnya? Diwajibkan bagi suami tersebut sebelum mencampuri istri untuk membayar kafarat. Diwajibkan bagi suami sebelum dia mencampuri istrinya untuk membayar kafarat kalau dia sudah menzihar. Adapun kafaratnya ada salah satu di antara tiga. Ini berurutan. Kalau sanggup yang nomor satu, belum boleh ke yang nomor dua. Kalau sanggup nomor dua, belum boleh ke nomor tiga. Ini bukan berpilih, tetapi urutan. Yang pertama, memerdekakan budak. Untuk saat ini tidak lagi ada budak ya, tidak lagi ada budak. Walaupun dalam kitab-kitab termasuk dalam Al-Quran masih ada kalimat budak, kata budak masih ada dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab juga masih ada budak, tetapi hak asasi manusia sudah menghapuskan perbudakan. Walaupun sesungguhnya perbudakan itu masih terjadi. Perbudakan itu masih terjadi. Dalam tulisan, dalam aturan, perbudakan itu sudah dihapuskan, tetapi dalam kenyataan masih ada perbudakan itu. Merdekakan budak. Jadi mohon maaf, itu asisten rumah tangga itu tidak termasuk budak, tidak termasuk budak, bukan kategori budak. Asisten rumah tangga. Karena kalau budak itu bisa dijual, budak itu hamba sahaya bisa dijual. Tidak haram, mohon maaf, itu digauli oleh tuannya. Budak ini yang terjadi di Arab. Mereka buat tenaga kerja kita yang membantu di rumah tangga mereka itu budak. Karena mereka beli melalui PT. Orang-orang kita yang kerja ke Arab sebagai pembantu rumah tangga itu kan melalui perusahaan PT. Perusahaan itulah yang
mengirim ke sana. Semua pembayaran orang Arab itu membayar ke perusahaan. Apa itu ya? Ada kebakaran? Hah? COVID. Iya. Jadi PT itu yang menjual ke orang Arab itu. Karena orang Arab ini membeli sekian ratus juta gitu. Kadang-kadang dikiranya budak, jadi maka terjadilah kan banyak pemerkosaan ini dan sebagainya di sana. Kalau tidak ada budak, maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ibarat daripada sihar ini tidak boleh putus. Selang sehari maka dia tidak sah. Maka tentu lihat dari sini, dari kibaran ini, yang dikenakan kibaran itu adalah suaminya. Kalau istri tidak mungkin kan, tidak mungkin puasa 2 bulan berturut-turut. Perempuan kan, dia masih ada hal-hal hari-hari yang tidak boleh berpuasa. Tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, kifarat yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Satu hari itu satu fitrah, satu ukuran zakat fitrah. Satu harinya satu ukuran zakat fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Allah berfirman, "Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, ini yang pertama, memerdekakan budak, memerdekakan pasangan. Zalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid fasiyam syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Barang siapa yang tidak mendapat budak, maka wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Ini yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Dan barang siapa yang tidak puasa, tidak sanggup untuk berpuasa, maka wajib baginya memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga pilihannya memberi makan 60 orang miskin. Zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin 'adzabun alim. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir ada siksa yang sangat pedih. Jadi di zaman Nabi ada terjadi zihar ini, ya, itu dalam riwayat kisah Salamah bin Sokhor, yaitu ketika ia menzihar istrinya, setelah dia zihar lalu ia sentuh istrinya. Berhubungan suami istri setelah dia menzihar istrinya. Ibnu Sokhor bercerita, aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita, tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadan, aku pernah menzihar istriku dengan niat sampai usainya
bulan Ramadan. Dia zihar ini kan jangka waktunya 4 bulan. 4 bulan diberi tangguh. Kalau lewat 4 bulan tidak ditebus dengan kefarat, maka dia menjadi talak. Dia niatnya menzihar istrinya selama bulan Ramadan. Hal itu aku lakukan karena aku khawatir jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanjutkan sampai siang. Padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Di hadis Nabi. Mohon maaf itu bahasanya agak itu karena hadis ini ya, hadis daripada Salam bin Syakhr. Pada suatu malam ketika istriku menghidangkan makanan, tiba-tiba ia singkap kain yang menutupi sebagian dari tubuhnya kepadaku, maka aku pun melompatinya. Dan paginya aku pun pergi menemui kaumku, lalu aku beritakan mengenai diriku kepada mereka. Dia mendatangi kaumnya, menceritakan hal itu kepada mereka. Aku mengajak mereka, ayolah kita pergi menghadap Rasulullah SAW, lalu beritahukan masalah itu kepada beliau. Dia mengajak kawannya lah kira-kira untuk bertanya kepada Nabi perihal apa yang ia lakukan. Tetapi mereka menjawab, demi Allah, kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau Rasulullah mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Kami takut nanti turun ayat Al-Quran gara-gara kita ini. Di zaman itu kan masih zaman turunnya wahyu di zaman Nabi. Maka orang yang diajaknya menemani dia menghadap Nabi itu tidak mau. Nanti gara-gara kita ini turun wahyu, maka kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu. Dan aku pun langsung berangkat menghadap Nabi SAW. Aku ceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bertanya, apakah benar kamu melakukan itu? Kata Nabi. Nabi menginterogasi kira-kira, interogasi Salamah bin Syakhr. Apakah benar kamu melakukan itu? Ia menjawab, iya ya Rasulullah, beginilah aku. Maka Nabi mengatakan, dia minta, maka berikanlah putusan kepadaku dengan hukum Allah, aku akan tabah menghadapinya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, merdekakanlah seorang budak, sama dengan ayat yang tadi. Merdekakanlah seorang budak. Mendengar itu, aku pukulkan tanganku pada tengkukku sembari berucap, tidak mungkin demi Allah yang mengutus Anda membawa kebenaran. Bagi ini hanyalah ini yang aku miliki, dan dia tidak punya budak, tidak punya hamba sahaya. Lalu Rasulullah SAW berkata, kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa? Di bulan puasa kejadiannya kan? Ini di bulan puasa itu. Di bulan puasa. Nabi bersabda, kalau begitu bersedekahlah. Beri makan 60 orang miskin. Salamah menjawab, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati karena malam tadi kami tidak makan. Katanya ini orang sahabat yang ya boleh dibilang du'afa lah kira-kira ya. Du'afa. Kemudian Rasulullah SAW menasihatinya,
pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari Bani Zuraik, di kaumnya Bani Zuraik, pergi kepada mereka. Lalu katakan kepada mereka supaya memberikannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu 1 wasak 165 liter kurma kepada 60 orang miskin. Sedang lebihnya pergunakanlah untuk dirimu dan keluarga. Yang sahabat yang ini kebetulan budak tidak punya puasa disuruh, kebetulan bulan puasa itu disuruh bersedekah, tidak punya budak bersedekah. Maka Nabi suruh supaya dia pergi ke kaumnya untuk mengambil sedekah dari mereka. Setelah sedekah itu dia terima, dia bayarkan sedekah itu, diberi makan 60 orang miskin. Selebihnya boleh diambil. Selanjutnya Ibnu Sofar mengatakan, aku pun pulang kepada kaumku dan aku katakan kepada mereka bahwa aku melihat kesempitan pandangan dan picik pada diri kalian. Karena tadi mereka tidak mau menemani dia, takut kalau turun ayat yang mencela. Dan aku mendapatkan keluasan dan keberkahan pada Rasulullah SAW. Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dari kalian, maka bayarkanlah sedekah itu kepadaku. Mereka pun kemudian memberikan sedekah kepada Salamah bin Sofar. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Hakim. Inilah kisah, salah satu kisah zihar yang terjadi di masa Nabi. Artinya kalau terjadi zihar itu, maka untuk membatalkan zihar itu tidak menjadi talak, mesti membayar denda, bayar kifarah. Salah satu yang bendanya adalah memudahkan hamba berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan orang yang miskin 60 orang. Kapan pembayaran kifarah zihar itu diwajibkan? Ini akan kita kaji insyaallah di kajian yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sedikit lagi, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan. Silakan Pak, silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.